Jangan lupa subscribe, like, and share. Perhatikan suka merubah. Yang pertama, bank konvensional dirubahnya menjadi bank syariah. Tapi kalau kita baca sejarah sebelumnya, memang hobi itu dari dulu merubah. Raja di Nusantara yang pertama kali merubah kekafiran menjadi keislaman, raja dari mana? Aceh. Siapa namanya? Malikul Saleh, yang merubah dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Quran dari bahasa Arab diterjemahkannya ke bahasa Melayu. Siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Orang mana itu? Orang Aceh. Oleh sebab itu, kalau sekarang ini generasi yang ketiga, dulu merubah kekafiran menjadi keislaman, Malikul Saleh. Dulu merubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Melayu, terjemahan Al-Mustafid, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Aceh. Sekarang merubah dari bank riba haram konvensional menjadi bank syariah. Pelopor yang pertama Aceh. Merubah dari perkelahian, dari konflik, ditolak, diusir, tiba-tiba disambut dengan ramai. Orang mana itu? Aceh. Diusir di sana, dilarang di sana, sampai di sini disambut, lengkap dengan sambutan hujan yang luar biasa. Yang Ustaz ceritakan ini siapa? Ustaz Felix atau Ustaz Soma? Dua-duanya. Ini kan dua-duanya nih. Saya curiga ini panitia sengaja mencari Ustaz yang selalu diusir. Mau menunjukkan ke semesta alam, kalian yang mengusir sana, usir sana. Tengok, kami di Aceh menampung mereka karena satu yang menyatukan kami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aceh selalu terdepan, selalu yang pertama. Kalau bicara Ustadz Felix Yau, kita selalu diingatkan dengan Muhammad Al-Fatih dari Turki. Nah, bicara tentang masalah pertama kali Sultan Raja masuk Islam, Raja Aceh, menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Ulama Aceh merubah dari bank konvensional menjadi bank syariah. Aceh. Kira-kira kalau Aceh sama Turki, mana lebih dulu? Turki Utsmani 1385. Ingat, 1385, 1385, 1385. Turki Utsmani. Saya ziarah ke makam Malikul Saleh. Apa yang tertulis? 1297. Turki 1385. Malikul Saleh 1297. Mana yang lebih dulu? Aceh. Oleh sebab itu maka berbicara tentang masalah kerajaan Islam
berbicara masalah ekonomi Islam, kalau ada orang yang terkaget-kaget, terkejut, ini orang buta sejarah, tidak membaca sejarah. Allahu Akbar. Ustadz Felix jauh-jauh ke Turki meneliti 1385. Hari ini beliau datang kemari untuk memperhatikan 1297. 1385 kurang 1297, 88 tahun sebelum Turki Utsmani, Aceh sudah berdiri tegak dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustadz Somad dari mana? Kerajaan Melayu. Aceh di atas. Di bawah Aceh kerajaan Melayu Langkat, Tanjung Pura. Di bawah kerajaan Melayu Langkat kerajaan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara. Di bawah Medan kerajaan Melayu Serdang, Kabupaten Serge, Serdang Bedage. Di bawah Serdang kerajaan Melayu Asahan, Tanjung Balai, Kisaran, Kabupaten Asahan. Di bawah itu kerajaan Melayu kampung halaman kami, Siak, Sri Indrapura. 1723. 1723. Ustadz Somad kok ingat tahun-tahun ini? Lama saya ngapalnya. Tadi di jalan tak ada ngobrol sepatah pun dengan Ustadz Felix. Ngapal tahun-tahun itu. Oleh sebab itu maka berbicara tentang masalah bagaimana masalah akidah Islam itu dimanapun kita belajar tidak keluar dari tiga. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Bagaimana ini di Aceh? Masalah akidah bersih, tak ada lagi satupun orang Aceh yang menyembah pokok kayu, betul? Kalaupun ada yang dekat-dekat pokok kayu kena bernaung saja, bukan menyembah pokok kayu. Insya Allah yang tidak di bawah pokok kayu, bahasanya pahalanya yang didapatnya kebaikan full 1, insya Allah. Yang di bawah pokok kayu dapat setengah, bagi 2 sama pokok kayu. Tidak ada lagi orang Aceh yang menyembah keris, betul? Tak ada lagi yang menyembah batu, betul? Yang pakai batu solar Aceh banyak, tapi menyembah batu tak ada. Di tempat lain masih banyak. Akidah sudah bersih. Masalah akhlak, jangan ajari orang Aceh bagaimana berakhlak. Ketika hati saya sedang remuk, redam, hancur, bak kaca jatuh ke batu. Kenapa? Diusir dari Hongkong. Siapa yang melembutkan, melunakkan hati sehingga tak marah? Aceh. Langsung mereka kirim gambar. Ustadz Somad, jangan risau, jangan sedih. Ini gambar Toyota Alphard UAS 1. Mereka kirim. Masya Allah, ternyata platnya aja. Tapi sudah membahagiakan hati kita. Kita kalau sedang susah hati, kalau sedang risau, orang kalau sedang hanyut, jangankan bambu, jangankan galah, jangankan besi, rumput yang lapuk pun akan ditarik. Betul? Sedang susah, sedang galau, gundah gulana, tiba-tiba datang telepon, Ustadz Somad datang ke Aceh menyambut ulang tahun, menyambut peristiwa besar, menyambut kesukaran hati kami. Saat tsunami datang, Ustadz akan datang bersama kami. Itulah ceramah saya yang teramai dalam sejarah ketika di Banda Aceh. Makanya ketika ditanya orang, Ustadz di mana ceramah paling banyak? Di Banda Aceh. Setelah itu ada beberapa tempat lagi, tapi yang pertama itu sulit untuk dilupakan. Makanya kita diajak Ustadz Felix bertakbir selalu. Tengok kalau beliau bertakbir, ngapa begini? Artinya yang pertama sulit dilupakan. Nah, oleh sebab itu bicara masalah akidah selesai, bicara masalah akhlak selesai. Tapi kita sekarang bicara tentang syariat. Syariat, syara'ah, jalan. Bagaimana Bapak Ibu bisa sampai ke tempat acara ini? Karena ada jalan. Maka jalan ini harus dilalui. Ada orang yang tidak melalui jalan, tidak ada. Karena kaki pasti berjalan di tempat jalan yang harus dilalui. Kalau ada orang yang berjalan, kakinya tidak menginjak jalan, itu hantu. Kita harus berjalan, kita harus menapaki jalan ini. Syariah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan, kami berikan kamu jalan. Dan syariat Islam syari, jalan yang lebar. Kalau jalan itu lebar,
maka orang akan melewati jalan itu. Yang membangunnya orang Islam, yang membangun jalan itu orang beriman, tapi dia tidak melarang. Kami yang membuat jalan ini, kami yang menempasnya, kami yang menitinya, kami yang membangunnya. Masalah kalian mau lewat, silakan. Apakah orang Aceh melarang non-muslim datang untuk bertamu? Tidak. Silakan datang. Siapapun kalian yang mau datang kemari, silakan. Tapi kalian harus ikuti aturan tuan rumah. Betul? Kami orang Aceh bersyahadat, bumi Serambi Mekah, Nangro Aceh Darussalam, pertama kali Islam datang, ulama pertama kali kemari, maka kalian harus menghormati ini. Maka semua pramugari yang mendarat kemari harus pakai jilbab. Dari mana Ustaz tahu? Tadi naik pesawat saya lihat. Semua pramugari yang datang kemari pakai penutup kaki sampai tertutup mata kakinya dari atas. Roknya walaupun tapi tertutup kakinya. Ustaz kok tahu? Saya tengok tadi. Tertutup. Mereka ini roknya panjang. Semua pramugari itu roknya panjang. Cuman resleting yang belum dipasang. Tapi kalau di Aceh kita selamat. Kenapa? Karena ada aturan. Itu tidak selesai dengan ceramah. Tak mungkin saya masuk pesawat Assalamualaikum warahmatullah ya ayyuhalladzina amanu. Tak mungkin. Itu hanya bisa semuanya adalah dengan kekuasaan. Cuman banyak orang salah sangka. Kalau saya sudah bicara tentang kuasaan, robah dengan kekuasaan, robah dengan tanda tangan, robah. Disangkanya saya mau jadi wakil presiden. Banyak orang menganggap kedatangan saya sebagai ancaman. Ini jangan sampai dia datang, nanti dia merusak suara. Saya nggak mau. Kalau mau udah lama jadi. Yang merasa saya sebagai ancaman, saya kasih tahu, saya sampai mati jadi ustadz guru ngaji. Gak usah kalian takut, tak usah khawatir. Izinkan aja saya ceramah kemana-mana. Saya tidak jadi jurkam bagi calon manapun. Saya tidak menyebut partai, saya tidak menyebut warna, saya tidak menyebut nama. Saya hanya menyebutkan sifat. Kalau tersinggung, terserah sendiri. Dari dulu ceramah kita terbuka, tidak ada tertutup. Tidak ada yang diam-diam, tidak ada gerilya di bawah tanah. Rekamannya semua ada, streaming. Silakan direkam, dengar dari awal sampai akhir. Tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menjelekkan orang, tidak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut warna. Kita hanya menjelaskan sifat saja. Betul? Bahwa ada orang yang tersinggung, berarti dia berbisul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pentingnya masalah ekonomi. Ada orang mengatakan ekonomi tak penting, ekonomi tak penting. Kalau ekonomi tak penting, mungkinkah acara besar malam ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Pentas sebesar ini, memangnya bisa pentas sebesar ini datang tiba-tiba dengan Astagfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Tiba-tiba datang pentas. Ada bisa. Ekonomi. Makanya tadi waktu Direktur PT Bank Aceh Syariah ngasih kata sambutan, saudara-saudara bersorak, saya khawatir. Karena mereka sponsornya. Ini kalau ngamuk Pak Direktur ini kacau. Waktu tadi iklan, berapa lama tadi iklan, langsung gitu. Mudah-mudahan mereka bukan marah karena iklannya. Saya tanya, kata Ustaz Felix siap, mereka itu karena ada cewek cantik itu kan. Itu yang bisa mengimbangi Ustaz Somad, kata Ustaz Felix. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bercerita masalah ekonomi, penting tak ekonomi itu? Orang Aceh mementingkan ekonomi apa tidak? Ada pesawat panjangnya 19 meter, beratnya 8 ton, tahun 1948, disumbangkan orang Aceh untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mereka kalau nyumbang bukan duit kotak 2000 perak. Orang Aceh tak mau begitu. Apa yang dia sumbangkan? Langsung pesawat. Diberi nama Presiden Soekarno, memberi nama Sulawah. Sulawah. Nama pesawat itu Sulawah 001. Pesawat pertama. Ketika terjadi konflik di Burma, pemerintah Burma meminjam pesawat itu, dipakai untuk menyelesaikan konflik di Burma. Celaka 12 Burma ini. Setelah dia sekarang maju, orang Islam pula dia bantai di Rohingya. Burma itu apa? Myanmar. Pesawat dari orang Islam dipinjamkan, akhirnya dipakai. Sedekah siapa itu pesawat? Sedekah nenek moyang orang Aceh. Sampai pahalanya sampai ke makam mereka. Bersedekah pesawat. Dan zaman Nabi datang orang bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal, apa atasaddaqu anha? Apakah kalau aku bersedekah pahalanya sampai? Silakan bersedekah, kata Nabi. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Kalau mau bersedekah, sedekah air minum. Nabi menganjurkan sedekahlah air minum. Karena waktu itu orang Arab miskin susah, sedekah air minum. Orang Aceh sedekah pesawat. Pesawat mereka berikan. Bayangkan itu. Kira-kira tahun 1948 bersedekah pesawat, kaya apa miskin? Kaya. Emas di bawah, gas, tanam-tanaman, sampai hari ini kaya raya, melimpah ruah. Tapi kemudian ketika harta ini diambil dari cara yang haram, maka na'udzubillah, tak ada barokahnya. Pelopor pertama Bang Aceh diikuti Nusa Tenggara Barat NTB, tak lama lagi akan diikuti oleh Bang Nagari Sumatera Barat, tak lama lagi akan diikuti oleh Bang Riau, tak lama lagi, tak tahu entah siapa. Yang jelas siapa saja yang mau mengikuti ini, maka surgalah baginya insyaallah. Gubernur amalnya bukan sholat sunat. Sholat gubernur rajin sholat sunat. Usolli sunnatat tahajud rokaatain. Jadi gubernur kok sholat tahajud? RT pun bisa sholat tahajud. Apa yang nunggu jadi gubernur? Datang pula orang muji, gubernur kami rajin puasa Senin Kamis. Iyalah dia kena mak. Iyalah dia mau menguruskan badan. Amal gubernur bukan sholat tahajud. Amal gubernur bukan sholat sunat. Amal gubernur bukan baca yasin. Itu amal siapapun bisa. Ibu-ibu pun bisa, betul? Amalnya apa? Merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Meninggal dia, mengalir pahala. Berapa nasabah yang menabung? Berapa anak-anak yang terbantu? Tadi kita lihat ada dua contoh. Ibu-ibu garmen, bapak-bapak ternak ayam. Yang tadi iklan, masih ingat? Itu pentingnya iklan itu. Ternak ayam. Tiba-tiba nantang nanti jurusan Faper Tapet. Apa itu? Fakultas Peternakan dan Pertanian. Kamu sudah nikah? Belum, Pak. Sarjana? Iya, Pak. Kenapa belum nikah? Setiap meminang nggak ada yang nerima. Kenapa tak terima? Aku ingin meminang anakmu, Pak. Apa yang kau bawa? Kata calon mertua. Segenggam cinta dan harapan. Nanti kau makan apa? Makanlah cintamu. Akhirnya tak diterima. Itulah liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Coba kalau Bang Syariah bangkit. Kamu kenapa belum juga nikah? Kan sarjana. Saya sebetulnya punya bakat ahli tapi tidak bisa mengembangkan. Apa bakatmu? Saya dari Faper Tapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Bisa ternak? Bisa. Ternak apa? Ternak ayam. Oke, salurkan. 1000 ekor ayam. Ternak. Tapi ternak ayam tidak boleh dekat airport. Ini true story, kisah nyata. Ternyata ayam ini tidak boleh stres, terkejut mendengar pesawat. Dibukanya ternak ayam dekat airport. Akhirnya ayam ini kehilangan nafsu makan, nafsu seksnya pun hilang. Hanya nengok cewek-cewek itu santai. Hanya gak bertelur, mati. Nah, itu artinya apa? Karena tidak ada bakat, tidak ada skill. Duit ada, tapi kemampuan tak ada. Kamu ternak apa? Saya mau ternak lele, Pak. Siapkan kolamnya. Dipantau. Ini kolamnya. Ya besar nih, besar.
Mana lelenya, kenapa nggak nampak? Cuma 2 ekor Pak. Kolam sebesar ini lele 2 ekor. Memang 2 ekor Pak, tapi sebesar ikan paus. Untuk apa? Dia ekspor ke Jepang. Orang Jepang suka makan ikan mentah. Orang kita masaknya lama. Kunyit, bawang, tomat, cabai, giling, lama. Orang Jepang tak. Ikan itu mentah. Dipotong, diuluk pakai nasi, dipotong. Apa namanya? Sushi. Mohon maaf Ibu Susi. Saya dalam pengalaman ceramah cuma sekali sama Bu Susi. Itu pun hampir ditenggelamkannya saya. Artinya ekonomi umat akan bangkit kalau anak muda tidak bisa bekerja, harga mahar melambung tinggi. Kalau sudah harga mahar tinggi, maka zina pasti murah. Betul? Banyak yang ngaku. Ini semua adalah kebutuhan manusia. Manusia, anak muda makan, setelah makan dia minum, habis itu makan lagi, habis itu minum, habis itu matanya kendur, habis itu dia tertidur, nafsu libido seksual datang, main futsal hilang, besok muncul lagi, berenang hilang, besok muncul lagi. Maka solusinya adalah nikah. Nikah. Kemarin bulan puasa datang kawan ngirim iklan, ini sudah mau puasa, menikahlah biar supaya ada yang bangunin sahur. Memang mau bangun pakai mercon? Gimana dia mau nikah kalau bisnisnya gagal? Tapi dengan adanya bank syariah, datanglah dia ke bank syariah. Rajin dia datang ke bank syariah. Kenapa? Penjaganya cantik-cantik. Tapi yang di iklan itu aja. Yang di luar iklan beda-beda tipis. Masya Allah. Oleh sebab itu maka ekonomi ini penting. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak penting itu ekonomi, yang penting kita sholat, yang penting kita puasa, yang penting kita zakat, yang penting kita haji. Islam itu kan cuma 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat pakai lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa Ustaz Abdul Somad lantang suaranya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah? Karena dia makan itu pakai tangan. Dong makan. Kenapa suara Ustaz Somad ini lantang? Sotong 1 mangkuk masuk. Tom yam dikasih Ustaz Fadil Rahmi. Bapak polisi pakaian polisi menunjukkan bahwa mereka petugas. Ya tak mungkin mereka cuma bawa semprit, prit. Siapa? Karena semua punya semprit. Wasit belum punya semprit. Ada status, ada pakaian. Dalam pakaian ada status. Makanya muslimah berpakaian. Untuk apa? Menunjukkan bahwa dia status. Dari pakaianlah kita bisa tahu mana laki-laki, mana perempuan. Mana laki-laki, mana perempuan. Dari pakaian. Ini sekarang sudah banyak dikaburkan. Banyak ibu-ibu sekarang kehilangan daster karena dipakai lakinya main bola. Kalau mau menengok orang Indonesia bodoh tolol waktu 17 Agustus lah. Sudah cerdas 73 tahun, merdeka melawan Belanda, begitu datang 17 Agustus bodoh balik. Pakaian laki dipakai bini, pakaian bini dipakai laki. Daster pakaian bini, dipakai laki main bola. Celana panjang pakaian laki, dipakai bini panjat pinang. Perempuan panjat pinang yang nonton laki-laki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lampu matikan. Jamaah tak suka terang-terang, dia mau gelap aja. Matikan, silau mati. Artinya apa? Bahwa kita ini semuanya ekonomi. Ini lampu terang menyala. Kenapa bisa terang? Ekonomi. Coba di tempat lain 5 watt. Di tempat lain 5 watt. Tapi Masya Allah malam ini kadang saya ceramah, kalau sudah mikrofonnya Assalamualaikum, mana kita mau ceramah? Ini menggelegar, direkam. Berapa kamera? Tak terhitung banyaknya kamera. Masya Allah, kameranya biasa, plastik yang luar biasa. Ini ekonomi ini, duit ini semua. Kenapa orang bisa sholat? Aurat tertutup. Zakat. Apa
guna ceramah zakat. Bayarlah zakat emas, bayarlah zakat perak, bayarlah zakat. Selesai acara, ada pertanyaan, nggak ada Pak Ustaz. Kenapa? Tak ada, kami yang punya duit. Apa yang mau dizakati? Siapa yang punya 85 gram emas wajib zakat. 85 gram, 85 gram, 85 gram, 85 gram. Ingat itu, 85 gram, 85 gram, 85 gram. Jangan selesai ini berubah jadi 58. Dari mana datang 85 gram itu, Ustaz? Dari mana datang 85 gram? Karena Nabi tidak ada duit kertas. Zaman Nabi duit cuma dua. Duit emas namanya dinar, duit perak namanya dirham. Dinar, dirham. Lahir anak kembar. Yang pertama dinar, yang kedua dirham. Hai dinar, hai dirham. Yang ketiga rupiah. Dinar emas, satu keping dinar beratnya setelah ditimbang 4,25 gram. Satu keping dinar ditemukan, digali-gali, ditemukan di perpustakaan, ditemukan di library. Ternyata ada museum 4,25 gram. Siapa yang punya 20 keping, kata Nabi? Siapa yang punya 20 keping? Keluarkan 2,5%. 45 gram satu keping kali 20 keping, 4,25 kali 20 sama dengan 85 gram. Memang kalau kurang cairan payah ingat. 4,25 gram satu keping kali 20 keping sama dengan 85 gram kali 500.000. 1 gram 500.000, 42.500.000. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Ustaz, saya tak percaya kalau satu keping itu 4,25 gram. Mana? Ada tuh di sana. Sana mana? Mana duit dinar itu? Saya mau nengok. Jauh Ustaz bawa dari Riau, baru dapat tadi 4,25 gram. Ustaz Somad, ini ada dinar dari Aceh, Ustaz. Foto. Tadi foto. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ini ada hadiah untuk Ustaz, satu keping dinar, 4,25 gram emas. Ya. Dalam hati saya, jangan-jangan habis foto ditarik lagi. Karena saya trauma selalu begitu. Selanjutnya pemakaian jaket kepada Ustaz. Setelah dipakai foto, Ustaz tolong buka. Oke, tadi begitu selesai, mau saya balikkan lagi. Ini kata saya, ini untuk Ustaz. Maka 4,25 gram. Dari mana? Dari Aceh. Bayangkan cerita masalah kurma. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau hari sudah mau kiamat, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Sudah mau kiamat, tadi mau korma, tanamkan biji korma. Untuk apa? Andai tidak jadi, andai kau tidak mati dan dia tetap hidup, maka tetap akan mengalir korma. Kenapa tidak tanam toge? Kenapa tidak tanam sawit? Toge begitu ditanam, tumbuh, kasih bumbu, makan, pecal, habis. Sawit 25 tahun, trek 20, kering, potong, mati. Tapi korma kau tanam sekarang 2018, baru mati kapan? 2118. 100 tahun. Tanamlah tanaman yang ketika kau tanam, cucumu masih bisa bernaung di bawahnya dan cucumu masih bisa memakan buahnya. Tanaman apa itu? Sawit. Korma. Saya mau ngetes, kalau jamaah diam aja itu artinya terserahlah Ustaz, yang penting cepat selesai. Tapi kalau dia masih komplain berarti masih sadar. Korma, kalau sawit kau tanam sekarang, saya nanam sawit, insya Allah saya masih sehat. Sawit 25, iya. Sekarang 27, 25 tambah 27. Yang ngomong Ustaz 27 ini siapa? Samsung. Tadi waktu yang banyak selfie-selfie, saya tengok umur 27. Umur saya 41. Tambah 25. 66. Insya Allah 66 masih sehat. Tapi tablik akbar tak bisa. Tablik akbar tak bisa. Begitu. Assalam. Tapi anak cucu saya masih bisa makan korma.
Di mana kebun korma yang paling luas se-Indonesia? Aceh, Barbate. Selama ini saya ceramah, lihatlah kebun korma Barbate. Pernah Ustaz ke sana? Belum. Sekarang saya sudah sampai. Penanaman korma yang akan ditanam oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCM. Itulah tanam. Alhamdulillah, satu batang 3.300.000 yang sudah disumbang 166 batang, yang targetnya 1.550 batang. Allahu Akbar. 1.550 batang. Satu batangnya berapa menghasilkan? Kalau sawit sekilo 1.500, itu pun udah harga kawan itu dah. Sawit 1.500. Aku sama kaunya 1.500, kalau enggak sama orang lain 1.200. 500. Tapi korma ajwa, korma Nabi 80 rial, 250.000. Satu batang korma sama dengan setengah hektar sawit. Bayangkan itu. Oleh sebab itu, ketika diwakafkan ke sana, Ustaz Somad sudah wakaf? Sudah. Wakaf dari Ustaz? Tidak dikasih. Berikutnya penanaman dan penandatanganan. Abdul Somad mewakafkan sebatang pokok kurma. Mati 100 tahun, mati saya, datang anak saya ke Barbate mencari mana kebun kurma bapak. Kau mau minta? Enggak, karena ayahku sudah mewakafkannya. Aku hanya ingin selfie saja di sini. Sampai di kebun kurma itu, dia akan ingat, anakku Mizjan Hazik Abdullah bin Abdul Somad, di sini ayahku dulu menanam. Oh, anak saya pun tak sampai juga 100 tahun. Cucu saya akan datang ke Barbate nanti insya Allah. Abdul Somad punya anak Mizjan itu nanti anaknya Somad 2. Mizjan punya anak Somad 2 itu punya anak Mizjan 2 punya anak Somad 3. Nah, jadi saya rencana gitu biar tak usah payah ingatnya. Itu aja dibolak-balik. Ustaz ingat itu dari mana? Dari Maroko. Raja yang sekarang Muhammad 6, anak dari Hasan 2, Hasan 2 anak Muhammad 5, Muhammad 5 anak Hasan 1. Jadi saya terinspirasi. Insya Allah cucu saya nanti Somad 2. Saya panggil, hai 2. Tanamlah tanaman yang ketika kau tanam, maka cucumu bisa, maka menghasilkan satu kurma puluhan juta. Maka untuk siapa? Barbate menyediakan. Beli satu batang sekarang, maka sudah ada yang membeli 166 batang. Target masih panjang, 1.550 batang. Tujuannya apa? Menyekolahkan anak yatim, anak yang tak mampu di Nangro, Aceh Darussalam, dan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia insya Allah. Amin. Mati kita, meninggal dunia, mengalir pahalanya. Itulah yang diinginkan hidup. Hidup ini apa yang mau kita cari? Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, ceramah, mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, tanda tangan, mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, tengok sana, tengok sini, mati. Dari dalam tanah, naik ke atas razia, mati. Tapi ada yang kekal abadi. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, masak, mati. Tapi ada yang kekal abadi. Apa itu? Wakaf. Nanti kau berwakaf, anakmu akan datang. Ini wakaf ayahku, dulu satu batang di Barbate. Aku akan mewakafkan 2. Sekarang anak yatim ke sekolah panti asuhan, guru kimia, PNS, guru fisika, PNS, guru matematika, PNS, guru alif bata. Digaji 300.000 sebulan, gajian 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Dari mana guru mengaji? Akan digaji dari wakaf Barbate, maka mengalir. Berapa guru mengaji? Sekarang anak-anak yatim sekolah, sedih kita. Pergilah bapak ibu ke panti asuhan. Berapa anak yatim belum bayar uang sekolah, berapa guru yang belum digaji, berapa kursi yang patah. Segar hati pimpinan yatim, datang orang, oh ini mau membantu. Bapak mau nolong? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah, itulah investasi dunia akhirat. Kau bangun rumah besar, tinggal. Kau bangun pondok yang besar, tinggal. Tanah seluas lapangan sepak bola, tinggal. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar, tinggal.
Tapi kalau sawit tadi, korma tadi, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya masukkan lagi. Bilang payah kan? Oleh sebab itu maka ini kesempatan luar biasa. Dari mana? Ekonomi. Syahadat karena makan, sholat karena pakaian, duit, zakat, zakat emas, zakat perak, zakat. Saya bukan menakut-nakuti, tidak. Kalau zakatnya 2,5%, 1.025.000, 1.025.000, 5 juta 125.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2,5 juta. Memang kalau cerita zakat banyak orang lupa. Saya udah maklum aja tuh. 100 juta, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing punya tabungan di Bank Aceh 100 juta. Banyak yang tak yakin. 100 juta. Maka zakatnya 2,5 juta. Andai tidak bapak keluarkan, saya tidak tahu. Dan saya tidak akan cek mana zakat. Saya tak cek karena saya sibuk ngurus jadwal ceramah. Saya tak tahu. Tapi ingat, ada dia yang maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit aja telinga, dibawa ke dokter. Datang dokter membawa senter kecil, tengoknya sarang Spiderman. Rupanya jarang ngambil sembahyang. Sejorok-joroknya orang Islam, sekotor-kotornya orang Islam, telinganya pasti bersih karena subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya kalau bersihkan telinga itu masuk dalam. Ini ada juga anak-anak nih. Kasar kan? Ditengok dokter pakai senter, tengoknya. Oh, benang rebana udah rusak. Berapa gantinya? Sebelah kiri 3 juta, sebelah kanan 3 juta. Ongkos pasang 5 juta. Habis. Anak raja mau makan rambai. Rambai dimakan di hari petang. Ibu-ibu jangan melambai, ceramah saya bisa hilang. Sampai mana tadi kan? Hilang ceramah. Tak ada angin, tak ada hujan. Yang tak berzakat tadi tiba-tiba sakit aja, sakit. Dikusuk makin sakit. Ditusuk pakai apa namanya itu? Akupunktur. Pakai jarum kecil makin sakit. Tak mempan jarum kecil, paku payung makin sakit. Akhirnya dibawa ke Singapura. Datang dokter pakai martil kecil. Hanya lapuklah lama banget. Rupanya lutut nih kalau lama dipakai bisa juga lapuk, macam kulit kerang dalam tanah, kerak, pecah. Jadi gimana? Tenang, kita sudah import dari. Tak enak pula nyebut. Berapa harganya? Sebelah kiri 40, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Saya bukan nakut-nakut, tidak. Tapi yang belum berzakat saya yakin udah agak-agak nyeri kan. Biasanya terasa itu. Biasa. Kalau agak-agak terasa, nah besok keluarkanlah. Langsung ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Nangro Aceh Darussalam, provinsi. Jangankan provinsi Aceh, jangankan provinsi. Saya pertama kali ceramah di Maulabu. Maulabu aja 15 miliar zakatnya. Dulu, itu 2 tahun yang lalu. 15 M. Waktu di Maulabu saya ceramah. Kami di Riau, Kabupaten Siak, 10 miliar. Kau senang makan? Berapa tadi Ustaz? 10. Kami 15. Saya ceramah di Aceh, banyak pelajaran saya ambil. Sejak itulah, makanya setiap daerah saya tanya, ini berapa? Sini 11 Pak. Sini berapa? Sini 2 miliar Pak. Kami di Riau. Zakat bagi duit. Haji, bisa haji pakai air liur. Pakai duit. Transportasi, akomodasi, konsumsi. Transportasi, akomodasi, konsumsi. Jangankan akomodasi, konsumsi, transportasi. Terasi pun pakai duit. Mana bisa
Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan duit tidak penting, maka ibadah-ibadah ini kalau kita bacalah, coba baca. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana dalam surga. Siapa yang punya istana dalam surga, siapa yang ingin istana dalam surga, bangun masjid. Yang bangun masjid itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Saya sampai sekarang kalau diminta peletakan batu pertama, tak mau sih. Berikut ini peletakan batu pertama masjid oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Saya pun maju ke depan. Sampai sekarang masjid itu tak jadi-jadi. Setiap pengurusnya nelpon, Ustaz, bisa ceramah ke masjid kami? Tak bisa sih. Trauma saya. Lewat di situ pun saya tak mau. Makanya kalau ada pengurus-pengurus masjid, Ustaz, bisa Ustaz kami undang peletakan batu pertama? Jangan. Kalian siapkan dulu, udah mau selesai, tinggalkan keramik satu. Nanti peletakan keramik terakhir. Oh, udah gagah kita kan? Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan ketika datang musibah, takdir Allah SWT, ujian dari Allah, tapi masjid tetap gagah tegak berdiri. Masjid mana? Masjid Baitur Rahman, bait rumah Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Baitur Rahman, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merusak, mengganggunya. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi adalah duit membangun. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang. Nabi masuk surga, dia menoleh ke belakang, dia lihat perempuan. Nabi melihat ke belakang perempuan. Nabi tanya, "Who are you?" Terjemah Inggris. Man anti, kamu siapa? Ternyata dia perempuan yang menjaga anak yatim. Anak yatim mana? Suaminya meninggal. Dia tidak menikah lagi. Itu beda perempuan sama laki-laki. Perempuan bisa membesarkan anak-anaknya sampai mati. Laki-laki tidak bisa. Asal mati bininya, stres, stroke, mati. Nah, makanya kasihan kita sama laki-laki. Nah, kalau ada yang mau mencari-cari calon pengganti aja, biar izinkan. Karena dia tak bisa hidup sendiri. Ya kan, Pak? Seorang perempuan diajak berfoto. Berikut ini pengambilan foto sarjana. Ketimuan foto. Bapak mana? Bapak sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Ibu single parent. Dia yang kau tanya. Tak ada merasa sendiri. Walaupun Bapak sudah meninggal 15 tahun yang lalu, saat buka bersama, kami tetap merasakan dia ada buka bersama kami. Bahkan foto sarjana ini pun seakan-akan dia ada bersama kami. Dia tak pernah hilang di hati kami. Begitu setianya perempuan. Perempuan sudah meninggal pun suami dia seakan-akan ada bersama dia. Beda sama laki-laki. Ada pun bininya macam tak ada. Tak semua gitu. Tak semua. Kan ada lagunya itu, tidak semua laki-laki. Nah, bapak jangan terlalu kuat ketawa karena ibu sudah mulai nengok saya. Awas balik. Artinya apa? Perempuan yang menyantuni anak yatim. Kira-kira yang bisa menyantuni anak yatim itu perempuan kaya atau perempuan miskin? Perempuan kaya. Bisa perempuan kaya? Bisa. Sebelum dia menikah sama laki-laki, bapaknya memberikan dia kebun 2 hektar sawit, memberikan kebun 2 hektar karet, dan ada ruko 1. 2 hektar sawit, 2 hektar karet, ruko 1. Setelah menikah dengan laki-laki, apakah itu tetap punya ibu atau pindah jadi punya bapak? Nggak bisa mentang-mentang kalian laki-laki berkata, istriku, my dear, my darling, come here, 2 rukomu itu beserta sawit, beserta kebunnya setelah menikah punya aku, karena surga di bawah tapak kaki. Tak bisa. Menikah sama-sama punya ruko, bapak punya ruko, ibu punya ruko, bapak punya sawit, ibu punya sawit, bapak punya korma, ibu punya korma. Setelah menikah, harta tetap yang punya perempuan, yang punya laki-laki. Apa bedanya? Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada hak bapak.
begini Ustaz ini bagus, tak usah kita undang lagi. Kalau itu tak dapat lagi kita bulan depan nih kan. Insya Allah, karena ibu tadi sudah bapak rebut hatinya. Bu, kata Ustaz Somad tadi itu punya ibu, jadi aku nggak dapat lagi. Bang, untuk abang apa yang tidak? Nyawa aku berikan. Jangankan sawit, jangan nyawa aku berikan. Tapi kalau abang macam-macam, artinya apa? Perempuan mapan secara ekonomi, dia bisa membesarkan anak-anaknya, menyekolahkannya sampai apa? Sampai kemanapun dia mau pergi. Kenapa? Karena mapan ekonomi. Harus lengkap ekonomi. Sekarang mie-nya aja yang mantap. Mie pagi, mie siang, mie malam. Dia tak tahu dalam mie itu pengawet. Sampai di luar negeri mie kita itu tidak laku, tidak dimakan. Diperiksa oleh dinas kesehatan, ditengok pengawet. Dikasihkan ke buaya. Buaya pun mati. Buaya darat aja tidak mati. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, masalah pengajian sudah bersyariah. Ya, ini pengajian bersyariah. Betul. Dari mana Ustaz tahu ini pengajian bersyariah? Laki-laki tak boleh bersatu dengan perempuan. Laki-laki semua, perempuan semua. Dan ada kursi di tengah. Masalah akhlak Aceh tak usah diajari. Siapa yang berceramah ke Aceh sama dengan menggarami air laut, mengajar itik berenang. Ini negerinya para ulama. Ini negeri para ulama. Abdul Somad berani di Al-Azhar cuman sampai LC. Lagi cemas. Habis LC lagi cemas, pulang langsung. Tapi kawan-kawan saya, adik-adik kelas saya, habis LC lanjut mereka MA. Habis MA lanjut mereka doktor. Dari Langsa, Ustadz Awal Zikri, asli anak Aceh, putra daerah Nanggu Aceh Darussalam. Doktor Awal Zikri. 4 mazhab di kepala. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Abdul Somad Syafi'i aja error. Baru mazhab Syafi'i, lo buku kunang-kunang. Ditulisnya buku soal jawab konsultasi fikih. Punya website di internet. Cari Ustadz Awal Zikri, enter, dapat konsultasi syariah. Menulisnya rajin, dikirimnya buku ke Riau. Saya dapat bukunya kemarin, langsung saya update status. Aku baru mendapatkan buku. Tuatang komen jamaah, kasih dong Pak Ustadz. Mental mau minta aja. Wartawan kita, mudah-mudahan wartawan kita disehatkan Allah SWT badannya. Istiqomah mereka memberitakan yang baik-baik insya Allah. Termasuklah berita malam ini. Wartawan kalau mau membunuh karakter orang mudah saja, dibuatnya besok berita Abdul Somad datang, hujan lebat pun tiba. Bisa kalau dia jahat, tapi karena wartawan tadi baik, Abdul Somad datang, rahmat berkah pun turun. Bisa. Apa kata wartawan? Makanya banyak orang-orang takut didekatinya wartawan, dikasihnya duit wartawan. Tapi wartawan ini orang istiqomah tak mau dia. Ini 500.000, tidak 5 juta, oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apapun cita-cita anak Bapak Ibu, jangan halangi dia. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi ekonom. Bagus, nanti kau mengembangkan ekonomi syariah. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi gubernur. Bagus, dengan itu kau bisa berjuang di jalan Allah. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi wartawan. Lanjutkan, dengan itu kau bisa menulis di pers. Kau mau jadi apa? Tapi anak-anak, cobalah Bapak Ibu tanya anak-anak, kau mau jadi apa? Dokter. Iya kan? Nanti mau jadi apa? Dokter. Lu pernah saya jumpa anak-anak, kau mau jadi apa? Ustaz. Sekarang lah, setelah beberapa ustadz yang viral nih, baru dia mah. Jadi keponakan saya ini tidak pakai jilbab. Sekolahnya umum, jurusan bahasa Inggris. Ketika saya pulang dari Mesir, berjilbab, pakaiannya panjang, sopan. Saya pun bersyukur pada Allah SWT. Lalu apa kata dia? Saya sudah dapat jalan yang benar. Gara-gara ini, dalam hati saya, pasti gara-gara dengar ceramah saya. Alhamdulillah saya sudah dapat hidayah, saya sudah berjilbab panjang, saya tak lagi pacaran, saya sudah sholat berjamaah, saya sudah takarrub kepada Allah.
Lama-lama saya tanya, karena saya penasaran, kamu dengar ceramah siapa? Saya nggak dengar ceramah, kata dia. Tapi bukan saya nih. Terus mana? Saya baca buku. Buku apa yang kau baca? Nih bukunya. Dia tengok buku Felix Siang. Rupanya dari hidayah itu, Masya Allah, buku yang ditulis dengan rasa akan sampai ke hati, mengetuk rasa orang. Kalau sudah hati orang kau ketuk, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Kalau sudah hati orang kau genggam, maka apapun dia berikan, kau tuh suruh dia pakai jilbab, bisa. Jadi kalau ada bapak-bapak bininya belum berjilbab, itu bapak belum menyentuh hati. Apanya bapak itu tak tahu, anaknya 5. Sentuhlah hatinya. Pulang dari sini belikan sate. Adinda, aku ingin menyentuh hatimu. Hati nantilah bang, yang jelas mulut dulu kan. Oleh sebab itu maka ini dia menulis ceramah apapun. Ceramah lewat telinga hidayah. Menulis lewat mata, bisa lewat telinga, bisa lewat mata. Tapi ada yang lebih hebat lagi, lewat ekonomi. Siapa yang menjual akidahnya karena baju bekas? Siapa yang menjual imannya hanya karena mie instan? Siapa yang menjual? Orang-orang fakir, lemah, miskin. Insya Allah kita sudah selamat pilkada. Bupati, gubernur, wali kota sudah selamat. Tapi 5 lagi belum tentu selamat. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Ini genting 17 April 2019 ini akan dipilih, maka kita jangan cerita itu kan. Saya ulang balik. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Maka kita mesti jeli, selektif, tengok baik-baik, gunakan telinga, dengar siapa orang ini, gunakan mata. Kalau kami tanya Ustadz Somad, tak boleh, langsung umum, bebas, rahasia. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz siapa yang mau kami pilih, tak boleh. Bisa kita 4 mata Pak Ustadz? 3 pun bisa. Saya kasih nanti jawabannya. Tapi kalau di depan orang banyak, tak boleh, karena saya sedang diawasi oleh Bawaslu dan Panwaslu. Abdul Somad kalau macam-macam. Tapi kalau orang mau ngintai-ngintai saya, insya Allah capek, tak akan dapat. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, Somad tak pernah menyebut nama, Somad tak pernah menyebut nomor, Somad tak pernah menyebut apapun. Somad hanya menyebutkan sifat-sifatnya saja. Kalau ada mereka yang menolong ekonomi syariah, mereka yang menolong agama Allah, mereka yang memuliakan ulama, mereka yang membela mereka, maka itulah dia calon DPR, calon apapun, calon DPD, maka pilihlah dia, maka itu yang akan menolong. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya rencana mau mencaleg tahun ini Pak Ustaz. Mantap, lanjutkan. Apa nasihat dari Pak Ustaz? Nanti kalau kau duduk di sana, nanti dalam sidang parlemen paripurna, kau perjuangkan yang 3. Masukkan perda ekonomi syariat, masukkan busana muslimah, masukkan perda pendidikan agama Islam, masuk ke dalam sekolah umum SMP SMA. Insya Allah Ustaz Somad, insya Allah. Sudah 5 tahun tak ada nelpon lagi. Entah dia duduk, entah duduk. Allahu a'lam. Yang jelas saya sudah menyampaikan, bagi yang punya bakat lanjutkan, bagi yang tak punya bakat kita tetap memilih. Jangan sampai golput. Pilih, gunakan hakmu, tunjuk dia. Karena kalau tidak, maka saya tak mau milih. Saya tidak mau Pak Ustaz. Engkau yang baik, yang sholat, yang pengajian tidak mau. Tidak mau Pak Ustaz. Sementara yang minum khamar memilih, yang LGBT memilih, yang homo memilih, yang pecandu narkoba memilih. Jangan heran nanti kalau naik DPR pemabuk karena yang milih sakau. Betul? Orang sakau, orang mabuk, orang teler, orang ngelem pasti akan memilih pecandu narkoba.
pasti akan memilih itu, pasti tak dapat terelakkan. Dan orang sholat pasti akan memilih orang yang sholat. Betul? Jangan pilih calon yang tidak ikut sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Kabarnya sholat subuh berjamaah di Aceh ini ramai luar biasa. Dan saya percaya. Saya dengar cerita, tapi saya percaya. Kenapa? Jangankan sholat subuh di masjid, di tanah lapang kena hujan aja tak bergerak. Kenapa? Karena kalau bergerak pun tak bisa keluar motor. Luar biasa. Jamaah ini luar biasa. Ustadznya biasa di luar. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka masyarakatnya sudah ramai, Ustadz Somad. Kami kalau gerakan subuh berjamaah, masyarakatnya ramai, bahkan tak muat. Cuman pemimpin-pemimpinnya tak ada. Kok bisa begitu? Entahlah Pak Ustadz, saya pun tak tahu. Mungkin mereka sholatnya di masjid lain, tak boleh kita suuzon. Karena dulu ada polisi tugas di Pekanbaru Riau. 2 tahun dia bertugas, tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini. Setiap dia sholat di masjid itu, pasti polisi yang lain ramai. Kenapa? Karena bosnya di situ. Dia tidak pernah ceramah, tak pernah dia ceramah. Jamaah, sholat subuh lah, tidak pernah. Tapi dia cukup sholat subuh. Ternyata dia mau mengambil barokah. Nanti di padang mahsyar di akhirat, semua masjid di Pekanbaru Riau itu nanti akan bersaksi karena kening dia pernah menempel di situ. Begitu, insya Allah Abdul Somad kalau meninggal, Masjid Baitur Rahman akan bersaksi, Masjid Al-Masud Medan Masjid Raya akan bersaksi, Masjid Palembang Masjid Agung akan bersaksi, segala masjid yang kita pernah sholat. Makanya kalau pergi dari Banda Aceh ke Lok Sumawe ke Medan, singgah ke masjid, sholat situ tahiyatul masjid. Yang cuma singgah ke masjid, kencing. Sholat tahiyatul masjid. Sholat subuh berjamaah. Nah, kajiannya baru diisi yang bergizi, berkualitas. Adapun kajian kita pada subuh ini adalah bahaya makan riba. Karena kalau isinya subuh ini kita akan membahas bagaimana menghadapi mungkar nakir. Dan maaf lah terbaca. Subuh ini kita akan bahas bahaya riba. Yang pertama, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kalau pernah menengok orang kerasukan setan, dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bukan dia keluar, malah ketawa setan. Masa setan musir setan? Tawa dia. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang kerasukan setan itu sebenarnya yang masuk itu siapa? Setan. Apa setan beda setan sama jin? Makhluk itu tidak banyak. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin. Nas, ini nas semua. Betul kan? Ada jin di sini. Ini nas semua. Satu lagi namanya jin. Jin itu dibagi 2. Ada jin Islam, ada jin kafir. Jangan bilang kafir, nanti tersinggung. Jin non muslim. Nah, jin kafir ini induknya namanya iblis. GM-nya lah. Induk jin kafir itu namanya iblis. Anak-anak buahnya ini namanya syaiton. Nanti kalau kenalan nama kau siapa? Ton. Syaiton. Nah, setan ini itulah anak buah daripada iblis tadi. Jadi salah satu setan ini ada namanya jin qorin. Qorin bersama. Waktu saya lahir dulu ada jin yang bersama sama saya. Saya makan dia ikut, saya tidur dia ikut, saya pergi dia ikut, saya ke kamar mandi dia ikut. Pas saya mau ke kamar mandi dia mau ikut. Suka dia ngintip. Jadi salah satu ciri jin kafir ini suka ngintip. Maka bagaimana cara supaya matanya tertutup? Sebelum masuk saya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu kita baca itu, tertutup mata dia, terhijab, tak nampaknya. Sebelum makan saya baca doa, Bismika Allahumma ahya.
Saya sudah ceramah 75 menit. Biasanya daya tangkap orang cuma 60. Biasanya kalau udah 75 tuh terserah Ustaz mau doa apa. Ternyata jamaah masih konsen lagi. Masih konsen bahwa kalau mau makan Allah barik lana. Jin tadi udah mau ikut makan. Begitu kita baca doa, dia tak bisa ikut. Pas mau tidur, dia mau ikut. Ketika kita baca Bismika Allahumma ahya, akhirnya jin qarin yang ikut sama kita itu tak tahan. Mau ikut juga dia berhubungan kelamin, orang baca doa tak jadi. Oke, banyak orang anaknya macam setan. Kenapa? Setan ikut kontribusi. Ikut dia. Oleh sebab itu maka setan. Jadi ada jin qarin ikut kemana kita? Itu jin qarin. Tapi ada jin yang tak jelas kerjanya. Di bawah pokok kayu, di warung kopi. Itu namanya jin nonjok. Tak jelas. Nah, kalau masuk jin ini ke orang dan orang itu kerasukan setan, nanti di akhirat bangun kita. Itulah ayat yang dibaca qari tadi dengan suara masya Allah tabarakallah la haula wala quwata illa billah. Maka jin kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti bapak ibu kalau bangkit dari kubur menengok ada orang macam kerasukan setan, ini yang makan riba dulu. Pasti nabungnya tidak di Bank Aceh kan. Jadi cara selamatnya beralihlah ke Bank Aceh. Alhamdulillah setelah Ustaz Somad ceramah kemarin bertambah Pak Ustaz customer kita. Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada perubahan sama sekali, mubazir tabligh akbar malam ini, dan orang mubazir saudara setan. Orang mubazir saudara setan. Innal mubazirin, orang mubazir kanu ikhwana syayatin, mereka saudara setan. Dan setan kalau udah nengok saudaranya, dia manggil, hai bro. Anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin, anak kuliah diganggu jin. Kenapa? Karena celana jin itu dipakai. Hai jin, kenapa kau ganggu? Karena dia makan riba, maka kami berkawan dengan dia. Hai jin, kenapa kau ganggu? Celana kami dipakai. Kita pun kadang menengok orang pakai celana jin, kita pun macam kerasukan jin. Berapa banyak atu-atu masuk padat gara-gara dia. Alhamdulillah, Aceh jangankan celana jin, pakai jilbab panjang, bahkan ada razia. Dulu perdanya jadi atau tidak, tapi pernah menjadi konflik problem. Perda perempuan tak boleh duduk ngangkang, pernah kan? Pernah ada perda, luar biasa. Datanglah bule mandi di tepi sungai, mandi di tepi laut di Aceh. Oh, datang WH wilayah Hisbah. Mr. Bule and Pak Le, come here. Dia naik ke atas. Dikasih WH mengasih kain sarung. Please you this cloth for you. Pakai. Tak boleh. Oh, akhirnya bule balik dari berkain. Menjaga. Walau anna alal qura amanu wa taqau, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa. Allah bukan minta banyak, tak banyak yang diminta Allah, dua saja. Amanu, beriman, wa taqau, bertakwa, maka akan kubukakan la fatahna alaihim barakatin, aku bukakan barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Alhamdulillah sampai hari ini nikmat itu masih ada di Nahru Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Gas, minyak, batu bara, sawit, karet, bertambah lagi sekarang kurma, bertambah lagi, bertambah lagi. Mudah-mudahan nikmat ini tak putus sampai hari kiamat insyaallah. Dan saya pribadi bangga. Kenapa? Karena datang berkali-kali kemari, jamaah tak pernah surut, tak pernah berkurang. Dulu boleh jadi orang ramai karena peristiwa mengenang tsunami, seluruh negeri datang. Dulu boleh jadi ramai, 3 kali datang, 3 momen tak terlupakan. Momen pertama karena tsunami, ramai. Momen kedua, pesawat terlambat. Banyak yang menduga orang dah pada pulang nih Pak Ustadz, jam 2 malam ceramah.
tetap ramai. Momen ketiga, cepat datang, hujan lebat, tetap juga bertahan. Maka saya khawatir pula yang keempat tadi, entah apa kejadian. Ngeri-ngeri sedap masuk Aceh. Lebih banyak ngeri daripada sedapnya. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sambutan jamaah, datang di airport, datang ke hotel. Tadi pula mau pulang Ustaz Fadil Rahmi, Ustaz coba tengok itu, banyak kan di tepi jalan. Apa? Durian. Nanti kita pulang makan di sini. Oh, tak bisa, diserbu jamaah nanti. Kalaupun mau, paksa kita cari kumis palsu, pakai kacamata hitam. Tapi gimana pula mau makannya, Pak? Begitulah antusias jamaah. Padahal yang mau ditengok jamaah ini apa? Apa kata Ustaz Felix Xiao? Ini yang bisa menandingi orang seramai ini zaman dulu ini cuma Roma, Ustaz, ya. Roma datang sudah terlalu katanya. Tapi ini tidak, hanya pengajian. Tapi orang ramai melimpah ruah. Sebetulnya yang dicari orang itu apa? Yang dicarinya tak lain tak bukan adalah Abdul Somad, kami dengar engkau karena engkau masih menyuarakan ayat-ayat Allah. Kami dengar engkau karena engkau masih menyuarakan hadis Rasulullah. Kalau kau sudah keluar dari sini, kamu akan menarik dukungan. Betul? Betul. Bahkan ada WA yang masuk, Ustaz Somad, kalau sampai Ustaz melakukan ini, maka kami akan menarik dukungan. Anak saya, suami saya, jamaah wirid saya akan saya tarik dari pengajian Ustaz. Jangan Ustaz poligami. Luar biasa ancaman mak-mak garis keras. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ekonomi umat harus tetap bangkit. Maka ke depan kalau sudah bangkit ekonomi, orang tenang sholat beribadah, jamaah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki kita sehingga kita bisa ke Baitullah melaksanakan haji dan umrah. Pekanbaru, saya Aceh tidak tahu. Pekanbaru store 2017, berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Yang paling cepat ONH Plus. Ini dia ambil dari bahasa Arab. ONH Plus. Yang biasa cuman 50 juta. Yang ONH Plus $1.000. $1.000 13 juta. $10.000 kali 14.000 140 juta. Itu yang baru agak cepat sedikit. Berapa dia? 5 tahun. Itu pun 5 tahun 5 kali kenduri. Kenduri. Batuk mati juga. Artinya apa? Yang punya duit 50 juta nunggu 20 tahun. Yang punya duit 140 juta menunggu 5 tahun. Artinya kalau kau punya duit banyak, engkau tetap bisa. Aduh, saya dengar ceramah Ustaz ini rasanya tak bisa masuk surga. Mau haji mesti punya duit. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Mau punya rumah di surga mesti bangun masjid. Sedangkan rumah saya pun kontrak, Pak Ustaz. Jadi gimana saya mau masuk surga? Tenang saudara, ceramah belum berakhir. Man ala salasa banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'adabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah bagi. Udah agak tenang? Yang tak punya duit, tenang. Didik 3 anakmu, didik dengan baik, sekolahkan agama, nikahkan dengan orang baik-baik, cari menantu yang baik, buat baik sampai mati, falahul jannah. Tapi jangan yang meniat bangun masjid tak jadi gara-gara ini. Kalau tadi udah semangat, saya bangun masjid, didik anak 3, tak jadilah Pak Ustaz. Berapa tadi anaknya Pak Ustaz? 3. Anak saya cuma 2 Pak Ustaz. Malam ini tambah 1 lagi. Balik dari sini minum kopi ginseng. Mudah-mudahan yang belum menikah ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah. Sudah nikah Bu. Yang belum punya anak dikasih Allah anak yang soleh-soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau engkau yatim, kalau engkau susah, sulit bagi Allah, mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun
Saya diundang acara buka bersama di sebuah hotel bintang 5 megah, mewah. Acaranya cuma makan buka bersama. Datang ibu-ibu yang punya acara. Ustadz Somad, ini suami saya. Dulu kami menikah. Setelah menikah bertamu ke rumah orang. Orang tutup pintu. Karena mereka sangka kami mau minjam beras. Susah. Tapi hari ini tengok Ustaz, buka bersama saja begini pestanya. Hebat Bu, hebat Pak, luar biasa. Artinya apa? Jangan sepele menengok orang susah, jangan menjilat menengok orang kaya. Hari ini dia kaya, hari ini dia punya kuasa, tapi besok boleh jadi rakyat jelata. Hari ini miskin, hari ini susah, hari ini melarat, besok jadi ekonominya lebih baik. Kenapa? Karena dia diberi pinjaman dari Bank Aceh Syariah. Ustadz ini kemana pun ceramahnya ujung-ujungnya ke situ juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang mengundang saya Bang Aceh, dimanapun ceramah saya selama ini, tengoklah ceramah di Batam, ceramah di Makassar, ceramah di Kalimantan Selatan, saya tetap bercerita tentang 3, karena saya tak pernah keluar ceramah dari 3. Pertama, perbaikan pendidikan, masukkan anak sekolah agama. Yang kedua, perbaikan ekonomi, beralih ke bank syariah. Yang ketiga, perbaikan politik, pilihlah pemimpin yang peduli agama Allah. Allahu Akbar. Nanti pulang, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Berapa lama dia ceramah? 90 menit. Dimulai tadi jam 10, sekarang jam 11.30. 90 menit saya ceramah. Saya andai tidak pakai jam pun saya bisa menebak. Kenapa? Asal udah begini rasa kesemutannya, itu 90 menit. Maka insya Allah yang berdiri-berdiri ini pahalanya 2 kali lipat. Kecil hati yang duduk, amin. Yang duduk pun besar juga pahalanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Tetap jaga persatuan. Ya Allah, berkat Fatihah ini Engkau turunkan rahmat dan barakah, Engkau jauhkan kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan, gubar dengan tenang, banyak-banyak berselawat, jangan sampai berkonflik, berkelahi, bertengkar, hati-hati, jangan bercampur aduk laki dan perempuan, ambil sampah, botol, tisu, kotoran, sampah, jangan sampai pengajian kita membuat orang mengejek kita, tunjukkan bahwa kesucian bagian dari iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, like, and share.